Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ananda Natawijaya. Di video kali ini saya akan melakukan praktek pembelajaran yang ketiga di dalam kelas. Mari ikut saya. Baik rekan-rekan guru sekalian, pada hari ini saya akan memberikan materi pembelajaran mengenai Sumpah Pemuda di kelas 10 jurusan OTKP 1 SMK Negeri 2 Kayagung, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Oke, syukur ya hari ini kalian dalam keadaan baik semua ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar proses pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Tolong Pak Jeri sebagai ketua kelas pimpin untuk berdoa teman-temannya. Teman-teman juga berdoa, masing-masing berdoa. Ferdi Hardiman, Rahmat Manjur Utama. Oke, ya. Berarti yang hari ini masuk 12 orang ya. Dari totalnya 15 orang. Oke, baiklah kita lanjut ke materi kita hari ini. Oh ya, sebelum Pak lanjut ke materi kita hari ini, Pak ingin melihat dulu apakah kalian masih ingat dengan materi pembelajaran kita yang minggu lalu? Oke, mana? Pada minggu kemarin Bapak menjelaskan tentang materi pergerakan nasional dan tokoh-tokoh yang berpengaruh pada masa pergerakan nasional. Oke, ya, bagus ya. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai materinya masa pergerakan nasional ya. Apa yang sudah dijelaskan oleh teman kalian itu sudah benar. Ada lagi yang bisa menjawab? Ya? Yang saya ingat minggu sebelumnya Bapak menjelaskan organisasi pergerakan nasional Pak, seperti Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, PNI, PKI, NU, Perhimpunan Indonesia, dan Inggris Parti. Iya, yang pertama adalah Budi Utomo ya. Terus ada lagi namanya Sarekat Islam ya. Ada lagi yang namanya Muhammadiyah. Ya, ada 8 ini ya. Dari penjelasan teman-teman kalian tadi, tampaknya Pak ambil kesimpulan bahwa kalian sudah memahami materi minggu lalu. Oke, sekarang kita akan melanjut ke materi yang berikutnya yang masih ada kaitannya dengan materi yang kemarin, materi yang minggu yang lalu, ya. Yang mana judul materinya adalah Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum Pak menjelaskan materi tentang Sumpah Pemuda, di sini kompetensi yang akan kita capai, ya. Kompetensi yang akan kita capai di sini ada 2. Yang pertama itu kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilannya. Indikator pencapaian kompetensi yang keterampilannya itu kalian bisa menyusun dalam bentuk tulisan langkah-langkah dalam penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini. Di sini tujuan pembelajarannya sama, ya, di mana kalian setelah mempelajari materi hari ini kalian bisa menyimpulkan, menjelaskan dan menganalisis juga nilai-nilai dan makna Sumpah Pemuda bagi kehidupan bangsa Indonesia serta membuat laporan tertulis, ya, mengenai tentang Sumpah Pemuda tersebut. Yaitu pendekatannya menggunakan pembelajaran saintifik dan menggunakan critical thinking, kreativitas, communication, dan collaboration. Ya, terus strategi pembelajarannya menggunakan cooperative learning dan metode pembelajarannya masih menggunakan mix and match. Tugas individu, tugas keterampilan, pengetahuan, dan kuisnya tadi ada di LKPD. Ya, nah semua ini bisa kalian akses lewat HP kalian sendiri, ya. Nah, di mana link-linknya ini sudah Pak share di grup kelas kalian. Sebelum masuk ke materi ini, kita tonton dulu videonya ya. 350 tahun lamanya Belanda menjajah Indonesia. Selama 3,5 abad itu pula,
bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri. Pada 15 November 1925, diadakanlah pertemuan yang dihadiri oleh Yong Java, Yong Sumatranen Bon, Yong Ambon, Yong Bataksbon, pelajar Minahasa, Sekar Rukun, dan peminat perorangan untuk membentuk panitia Kongres Pemuda pertama. Kelanjutan dari pertemuan itu adalah terselenggaranya Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926, mendorong diadakannya Kongres Pemuda kedua. Kongres yang diketuai oleh Sugondo Joyopuspito ini diselenggarakan pada 27 dan 28 Oktober 1928 di sebuah rumah di Jalan Keramat 106 Jakarta. Seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah bernama Indonesia Muda. Hari itu, 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Yong Java, Yong Sumatranen Bon, Yong Bataksbon, Yong Islameten Bon, Yong Celebes, Yong Ambon, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu, Indonesia Muda, dan tersatukan oleh satu ikrar bersama, Sumpah Pemuda. Ini sudah kalian tonton videonya ya. Kita balik lagi ke PowerPoint-nya. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, di sini Pak mau tanya dulu. Kira-kira apa yang bisa kalian tangkap setelah kalian menonton video yang barusan tadi? Ada yang bisa? Ya, gimana? Pada video tadi menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda. Oke, menjelaskan satu Sumpah Pemuda ya. Oke, ada lagi? Ya. Pada video tadi menjelaskan bahwa bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda selama 3,5 abad. Akan tetapi perjuangan bangsa Indonesia itu mengalami kegagalan karena bangsa Indonesia melawan penjajah masih bersifat kedaerahan. Oke, ya. Itu tadi ya. Yang pertama tadi Sumpah Pemuda yang menjelaskan ke teman kalian bahwa di video tadi itu menampilkan tentang peristiwa Sumpah Pemuda, dan tadi jawaban yang kedua yang memang benar masih ada kaitannya tentang Sumpah Pemuda. Bagaimana munculnya Sumpah Pemuda ini? Karena diawali kita dijajah oleh bangsa asing sudah cukup lama, terutama oleh bangsa Belanda. Di sini sebelum terjadinya Sumpah Pemuda itu terlebih dahulu rakyat Indonesia ya atau rakyat Nusantara, masyarakat Nusantara yang di berbagai daerahnya itu membentuk suatu komunitas kalau bahasa kita sekarang. Tapi zaman dulu komunitasnya bukan untuk main game, tapi komunitas untuk membentuk suatu komunitas untuk berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. Di mana itu ada yang namanya Jong Betawi. Apa itu Pak Jong Betawi? Kalau bahasa sekarang itu uang Betawi. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah Pak jelaskan? Ya, gimana? Apakah dengan munculnya kelompok-kelompok komunitas, khususnya daerah seperti Jakarta, Jawa Ambon, Jawa Betawi, dan lain sebagainya, yang Pak jelaskan merupakan cikal bakal munculnya Sumpah Pemuda? Oke. Sebelum Pak menjawab pertanyaan itu, Pak lempar dulu ke kalian. Kira-kira ada tidak yang bisa membantu untuk menjawab pertanyaan tersebut? Ya, tolong suaranya dikerasin ya. Menurut saya benar, Pak, dengan munculnya kelompok-kelompok pemuda di setiap daerah yang ada di Indonesia. Dari situlah para pemuda bersatu padu untuk melawan penjajah. Salah satunya dengan mengikrarkan Sumpah Pemuda. Iya, benar ya. Nah, itu tadi sudah benar ya. Di sini Pak cuma memoles sedikit apa yang ditanyakan oleh si Novitasari tadi. Apakah benar Pak adanya jong-jong ini tadi merupakan salah satu cikal bakal munculnya Sumpah Pemuda? Benar ya. Jadi mungkin kalian sudah pernah mempelajarinya di SMP materi Sumpah Pemuda, yang mana di Sumpah Pemuda itu tidak tiba-tiba mereka berkumpul langsung bersumpah, tidak. Nih ya, arti dan makna Sumpah Pemuda nih ya.
yaitu bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia, yaitu di mana bisa diartikan alam Indonesia disebut juga sebagai Zamrud Khatulistiwa. Nah, ini sikap positif pemuda di era sekarang. Apa yang harus kalian keluarkan dari dalam diri kalian? NKRI tahun 1945 pasal 35, 36, 36A, 36B beserta Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang lambang-lambang negara adalah sebagai berikut. Pemuda seharusnya berupaya mempertahankan nilai sumpah pemuda dengan melakukan hal-hal positif sebagai dengan proporsinya masing-masing. Sikap positif dan peduli kepada bangsa salah satunya dengan memahami simbol-simbol negara. Pernah kalian ketika kalian melihat di TV ketika lagi mengibarkan benderanya jatuh, tiba-tiba jatuh lepas dari ikatan, itu banyak sekali yang cepat-cepat merebut bendera itu, tidak boleh jatuh ke tanah. Kenapa? Karena bendera itu adalah salah satu lambang negara, ya, suci, kesucian negara. Makanya bendera itu kalau ada negara lain yang menginjak-injak bendera kita wajib untuk marah. Sudah dibentuk ya, itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Kelompok 1, dari hasil Kongres Sumpah Pemuda 2, memasukkan ikrar Sumpah Pemuda. Salah satu isinya adalah mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Jelaskan makna yang terkandung pada ikrar Sumpah Pemuda di atas. Apa makna dari ikrar Sumpah Pemuda kedua? Silakan kelompok lain silakan berdiskusi dengan sesama kelompoknya. Siapa tahu kelompok 1 tidak bisa menjawab, kelompok lain boleh menjawabnya. Dari hasil Kongres Pemuda 2 itu makna yang bisa kita ambil itu adalah Indonesia memiliki banyak potensi, baik kondisi alam, masyarakat maupun potensi khas daerah yang menjadi titik memesatkan dan memelihara persatuan Indonesia. Kelompok 3, keputusan apa saja yang dicapai pada rapat Kongres Pemuda 1? Coba jelaskan. Ya, silakan. Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada 30 April sampai 2 Mei 1928 dengan keputusan A. Semua perkumpulan pemuda harus bersatu dalam organisasi. B. Perlu diadakannya Kongres Pemuda kedua. Iya. Kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang kita pelajari minggu ini pada hari ini? Ada yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Yang memberikan kesimpulan? Ya, silakan. Menurut saya salah satu kesimpulan dari materi hari ini adalah Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1928 dengan keputusan A. Semua perkumpulan pemuda harus bersatu dalam organisasi. B. Perlu diadakan Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda kedua dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dengan hasil Sumpah Pemuda. Refleksi, adakah yang bisa menjelaskan? Atau ya, silakan. Saya lebih memahami mengenai arti penting dari sebuah peristiwa Sumpah Pemuda yang dilakukan oleh para pemuda Indonesia pada masa lalu demi mencapai tujuan, salah satunya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Iya. Yang kita harus lakukan itu adalah mengisi kemerdekaan Indonesia yang sudah kita capai ini dengan kemajuan yang lebih pesat lagi. Sampai di sini dulu ya materi kita hari ini ya. Dan kemarin untuk tugas latihan pengetahuan kemarin itu sudah Pak cek dan alhamdulillahnya hasilnya sudah memuaskan. Link Google Form silakan kalian kerjakan dan Pak tunggu sampai jam 12 malam nanti ya. Jangan usah takut. Pak, nggak cukup Pak waktunya. Kan sekarang sudah mau habis pelajaran Pak. Tenang saja, tapi bisa kalian lanjutkan di rumah ya. Pak masih tunggu jam 12 nanti. Jam 12 malam. Oke, terima kasih Pak Jrin dan mengakhiri materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.